Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ripa Sumarlina dari Prodi PGSD 4B. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang karya monumental umat Islam dalam IPTEX untuk memenuhi tugas Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Yang pertama, zaman kejayaan Islam di bidang IPTEX. Masa kejayaan bermula saat Rasulullah mendirikan pemerintahan Islam, yakni Daulah Khilafah Islamiyah di Madinah. Di masa Khulafah Ar-Rasyidin ini, Islam berkembang pesat. Sejarawan Barat beraliran konservatif W. Montgomery Ward menganalisa tentang rahasia kemajuan peradaban Islam. Ia mengatakan bahwa Islam tidak mengenal pemisahan yang kaku antara ilmu pengetahuan, etika, dan ajaran agama. Andalusia yang menjadi pusat ilmu pengetahuan di masa kejayaan Islam telah melahirkan ribuan ilmu dan menginspirasi para ilmuwan barat untuk belajar dari kemajuan IPTEX yang dibangun kaum muslimin. Pada zaman Daulah Abbasiyah dikatakan sebagai masa menjamurnya kesastraan dan ilmu pengetahuan serta ilmu-ilmu purbakala yang disalin ke dalam bahasa Arab, lahirlah pada masa itu sekian banyak penyair, pujangga, ahli bahasa, ahli sejarah, ahli hukum, ahli tafsir, ahli hadis, ahli filsafat, tip, ahli bangunan, dan lain-lain. Dinasti Abbasiyah membawa Islam ke puncak kejayaan saat itu. 2/3 bagian dunia dikuasai oleh kekhalifahan Islam. Tradisi keilmuan berkembang pesat. Kesadaran akan pentingnya ilmu pengetahuanlah yang mengundang terciptanya beberapa karya ilmiah seperti terlihat pada abad ke-8 Masehi, yaitu gerakan penerjemahan buku peninggalan kebudayaan Yunani dan Persia. Kecanggihan teknologi masa ini juga terlihat dari peninggalan-peninggalan sejarahnya, seperti arsitektur Masjid Agung Cordoba Blue Mosque di Konstantinopel atau menara spiral di Samara yang dibangun oleh Khalifah Al-Mutawakkil, Istana Alhambra atau Alhambra Qasr yang dibangun di Seville, Andalusia pada tahun 913 Masehi. Sebuah istana terindah yang dibangun di atas bukit yang menghadap ke kota Granada. Saat itu, kata Lutfi, banyak terlahir tokoh dunia yang kitabnya menjadi referensi ilmu pengetahuan modern. Salah satunya adalah Bapak Kedokteran Ibnu Sina atau yang dikenal saat ini di barat dengan nama Avicenna. Pada saat itu, tentara Islam juga berhasil membuat senjata bernama manjanik, yaitu sejenis ketapel besar pelontar batu atau api. Ini membuktikan bahwa Islam mampu mengadopsi teknologi dari luar. Pada abad ke-14, tentara Salib akhirnya terusir dari Timur Tengah dan membangkitkan kebanggaan bagi masyarakat Arab. Peradaban Islam memang peradaban emas yang mencerahkan dunia. Itu sebabnya, menurut Montgomery, tanpa dukungan peradaban Islam yang menjadi dinamonya, Barat bukanlah apa-apa. Wajar jika Barat berhutang budi pada Islam. Penemu atau ilmuwan Muslim yang sangat berpengaruh terhadap ilmu pengetahuan yang hingga sekarang masih bermanfaat dan masih digunakan adalah Al-Khwarizmi yang menemukan ilmu aljabar di dalam matematika. Yang kedua, Ibnu Sina yang membuat buku tentang kedokteran. Yang ketiga, Jabir Ibnu Hayyan yaitu ahli kimia yang dikenal sebagai ahli kimia. Yang keempat, Al-Biruni yang meletakkan dasar-dasar satu cabang keilmuan tertua yang berhubungan dengan lingkungan fisik bumi. Dia dinobatkan sebagai bapak antropologi dan ideologi. Yang kelima, Abu Al-Jahwari, yaitu penemu teknik patah tulang dan membuat kitab untuk menyembuhkan luka pada saat operasi. Yang keenam, Ibnu Haytham, yaitu dikenal sebagai bapak ilmu mata yang mengurai bagaimana mata bekerja.
Yang ketujuh, Ar-Raji, yaitu orang yang pertama yang bisa menjelaskan tentang penyakit cacar dan juga alergi asma dan demam sebagai daya mekanisme tubuh. Yang selanjutnya, sebab-sebab kemajuan umat Islam di bidang ini. Secara umum, ada beberapa faktor yang telah mendorong kemajuan sains di dunia Islam saat itu, yakni satu, kesungguhan dan mengimani mempraktekkan ajaran Islam sebagaimana tertuang dalam Al-Quran dan Sunnah. Itu lahirlah individu unggul yang pada gilirannya membentuk masyarakat madani Islami. Yang kedua, adanya motivasi agama seperti kita ketahui, kitab suci Al-Quran banyak berisi anjuran untuk menuntut ilmu, membaca atau ikra, melakukan observasi, eksplorasi, ekspedisi atau siru fil ardi, dan berpikir ilmiah rasional. Al-Quran juga mengecam keras sikap dogmatis atau taklid buta. Yang ketiga, faktor sosial politik. Masyarakat Islam terdiri dari bermacam-macam etnis seperti Arab, Parsi, Koptik, Berber, Turki, dan lain-lain. Dengan latar belakang bahasa dan budaya masing-masing, namun berhasil diikat oleh tali persaudaraan Islam. Dengan demikian terwujudlah stabilitas, keamanan, dan persatuan. Yang keempat, faktor ekonomi. Kesejahteraan masyarakat masa itu membuka kesempatan bagi setiap orang untuk mengembangkan diri dan mencapai apa yang diinginkannya. Imam Ad-Dahabi misalnya menuntut ilmu hingga usia 20 tahun dengan biaya orang tuanya. Yang kelima, faktor dukungan dan perlindungan pengusaha saat itu. Para saintis Ibnu Sina, Ibnu Tufail, dan At-Tusi berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mengikuti patronnya. Mereka menjadi penasehat sultan, dokter istana, atau sekaligus pejabat. Ibnu Sina diangkat sebagai menteri oleh penguasa Hamadan waktu itu. Yang selanjutnya, sebab-sebab mundurnya umat Islam di bidang iptek. Dalam kemunduran pengembangan ilmu pengetahuan dalam Islam, terjadi ketika kejatuhan Islam ke tangan Barat dimulai pada awal ke-18. Faktor penyebab kemunduran umat Islam dalam bidang iptek adalah yang pertama, keadaan orang Barat akan arti penting penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi peningkatan kesejahteraan rakyat sangat tinggi. Yang kedua, orang Barat yang pada umumnya beragama Nasrani ingin menunjukkan pula bahwa melalui agama Nasrani, mereka pun dapat maju dalam bidang iptek sejajar dengan umat Islam. Yang ketiga, orang-orang Barat yang berjiwa petualang berusaha menemukan benua baru sehingga mereka berusaha berlayar dengan rute yang tidak lazim. Yang keempat, orang-orang Barat sengaja menghancurkan observatorium Islam yang didirikan oleh Taqi al-Din di Konstantinopel pada tahun 1580, menjadikan Islam kehilangan sumber pengetahuan dan pengamatan bintang atau astronomi yang sudah sangat maju pada masa itu. Yang kelima, perjanjian perdagangan antara Sultan Sulaiman I atau dinasti Utsmani dari Turki dan Inggris yang pada mulanya untuk meringankan Turki mengimpor barang-barang dari Inggris dan negara Eropa lainnya. Tapi, kelamaan ekonomi Turki banyak tergantung pada ekonomi Eropa. Yang keenam, ketergantungan negara-negara Islam terhadap ekonomi Eropa lama-kelamaan menjadi suatu bentuk ketergantungan dalam bidang pemerintahan. Yang ketujuh, akibat kolonialisme, negara-negara Islam yang semula menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa nasionalnya mulai terdesak oleh bahasa penjajah. Keadaan ini menjauhkan dari Al-Quran, padahal Al-Quran sumber ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedelapan, akibat kolonialisme, stabilitas politik dan kemakmuran ekonomi negara-negara Islam mulai menurun. Padahal stabilitas akan
bagi berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang selanjutnya, upaya-upaya kebangkitan kembali umat Islam dalam iptek. Menurut Khalil Ridwan, ada 3 upaya konkret yang bisa dilakukan umat untuk mengembalikan kejayaan Islam di masa lampau. Yang pertama, merapatkan barisan. Allah berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 103 yang isinya dan berpeganglah kalian semuanya dengan tali atau agama Allah, dan janganlah kalian bercerai-berai. Yang kedua, kembali kepada tradisi keilmuan dalam agama Islam. Ada 2 jenis ilmu. Yang pertama, fardu ain atau yang isinya Al-Quran, hadis, fikih, tauhid, akhlak, syariah, dan cabang-cabangnya. Yang kedua, fardu kifayah, yaitu kedokteran, matematika, psikologi, dan cabang sains lainnya. Yang ketiga, dengan mewujudkan sistem yang berdasarkan syariah Islam. Kesimpulannya, jika melihat kilas balik sejarah perkembangan ilmu pengetahuan, disadari bahwa pengetahuan yang ada saat ini yang berkembang dengan sangat pesat tidak akan terjadi jika tidak dimulai oleh pemikiran-pemikiran hebat ilmuwan Islam pada zaman dahulu. Hal ini dikarenakan umat Islam zaman dahulu memiliki keingintahuan yang tinggi dan umat Islam mempunyai sumber umat segala sumber ilmu, yakni Al-Quran dan hadis. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan salah kata. Billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum.